Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yaitu dengan topik sistem pakar. Kita mengambil judul rekomendasi parfum berdasarkan tipe kepribadian MBTI menggunakan content based filtering. Nah, sini kelompok kami terdiri dari beberapa anggota, yaitu diantaranya Andrian Hidayat Nur Fajrin dengan NIM 011, lalu ada Fajio Yunus Salim dengan NIM 020, dan saya sendiri dengan NIM 029. Saya Panunuk Saputra. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ini di bagian daftar isi dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Fajio Yunus Salim. Silakan, tempat dan dipersilakan. Baik, mungkin di sini bagian daftar isi adalah bagian apa saja yang akan dibahas pada yang akan saya presentasikan ini adalah ada 3 poin. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, metode program, dan hasil pembahasan. Untuk pendahuluan dia terdapat 3 poin, yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Dan untuk kedua yaitu metode program, yaitu content based filtering. Dan yang ketiga adalah hasil pembahasan, yang mana hasil pembahasan ini membahas 3 poin juga, yaitu ada dataset MBTI dan parfumnya, mapping MBTI, dan juga demo programnya. Next. Untuk yang pertama yaitu latar belakang. MBTI adalah instrumen yang kami gunakan untuk mengidentifikasi kepribadian seseorang berdasarkan 4 dimensi utama, yaitu introvert, extrovert, thinking, dan feeling, yang mana hal ini sangat banyak dimanfaatkan di berbagai bidang, termasuk untuk memahami preferensi pribadi dalam kehidupan sehari-hari, yang mana salah satu contoh preferensinya ini kami gunakan untuk pemilihan parfum yang tidak hanya bergantung pada aroma, tapi juga berkaitan erat dengan kepribadian. Oleh karena itu, pengembangan sistem rekomendasi parfum berbasis MBTI menjadi penting karena pendekatan content based filtering, sistem dapat mencocokkan karakteristik parfum dengan tipe kepribadian pengguna untuk memberikan rekomendasi yang lebih personal dan relevan. Next. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana sih kami merancang dan membangun sistem rekomendasi parfum yang disesuaikan dengan tipe kepribadian MBTI pengguna. Yang kedua, bagaimana penerapan metode content based filtering dapat menghasilkan rekomendasi parfum yang sesuai untuk berbagai tipe kepribadian MBTI. Next. Yaitu untuk menjawab dari rumusan masalah tadi, tujuannya adalah penelitian ini kami gunakan untuk mengembangkan sistem rekomendasi parfum yang menyesuaikan dengan tipe kepribadian MBTI pengguna menggunakan pendekatan content based filtering. Yang tujuannya ingin kami capai, yang pertama, merancang dan membangun sistem pakar yang merekomendasikan parfum berdasarkan tipe kepribadian MBTI, dan yang kedua, menerapkan algoritma TF-IDF dan quotient similarity untuk mencocokkan deskripsi parfum dengan karakter pengguna. Next, untuk manfaat dari penelitian ini, yang pertama, kami mengharapkan pada saat penelitian proyek ini dapat memberikan kontribusi yang baik secara teoritis maupun praktis. Untuk secara teoritis, yang pertama yaitu memberikan kajian interdisipliner antara ilmu komputer, psikolog, industri parfum. Dan yang kedua, menjadi studi kasus penerapan content based filtering berbasis teks. Yang ketiga, kami menawarkan pendekatan personalisasi berbasis psikologi. Untuk secara praktisnya, yang pertama membantu konsumen memilih parfum sesuai dengan karakter pribadi. Yang kedua, menawarkan solusi personalisasi baru baik dari industri parfum dan e-commerce. Dan yang terakhir, yang ketiga, menjadi referensi bagi pengembang dan peneliti mengenai sistem rekomendasi. Next. Baik, mungkin sekian dari saya. Untuk metode akan dijelaskan kepada Andrian. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik, izin melanjutkan. Selanjutnya ada metode. Untuk metode yang kami gunakan untuk project ini dengan menggunakan pendekatan content based filtering. Di dalam content based filtering ini terdapat 2. Yang pertama ada TF-IDF dan juga quotient similarity. Yang pertama, dengan TF-IDF ini untuk mengubah deskripsi parfum dan preferensi MBTI menjadi vektor numerik. Lalu quotient similarity ini untuk menghitung kecocokan antar keduanya. Oke, next. Oke, untuk mengenali tipe-tipe kepribadian pengguna, kami menggunakan dataset MBTI Personality Type 500 yang kami ambil dari Kaggle. Dataset ini berisi ratusan data pengguna dan tipe-tipe MBTI-nya yang kami olah juga untuk membuat pertanyaan kuesioner sederhana dalam program kami. The next.
Oke, sementara itu untuk informasi parfumnya kami menggunakan dataset dari kakrantika.com. Lalu kita ngambil fragrance datasetnya itu dari Kaggle juga. Dataset ini mencakup ribuan deskripsi parfum termasuk kata kunci aroma, kategori, dan juga brand yang kami cocokkan dengan preferensi MBTI-nya. Next. Kayak dari dataset yang sudah kami kumpulkan tadi, kami menggabungkan dua dataset tersebut dan membuat mapping dataset agar mempermudah dalam klasifikasi yang akan digunakan untuk proyek kami. Oke, untuk mapping datasetnya kurang lebih seperti ini. Next. Seperti ini ya teman-teman. Oke, kita ambil contoh misalnya untuk tipe MBTI INFP, dia cenderung menyukai aroma yang puitis dan natural seperti Byredo Gibbs Water atau Channel Number 5 gitu. Boleh di next. Baik, ya. Tadi seperti yang Andri bilang tadi, jadi dari dataset tadi yang 2 tadi kita mapping nih. Jadi kan tadi ada 16 MBTI. Nah, MBTI kan ada 16. Nah, kita mapping nih kira-kira kecenderungannya itu dari mana sih? INFP misalnya kecenderungannya apa? Terus kita temuin nih keyword-keywordnya. Nah, keyword-keyword ini nanti bakal dipakai quotient similarity, diubah dulu jadi vektor menggunakan type PDF. Terus nanti disamain menggunakan quotient similarity di antara keyword parfum dan keyword MBTI-nya nanti terus kita skor gimana kemiripannya, yang paling tinggi skornya nanti akan ditampilkan yang paling atas di rekomendasi. Nah, setiap tipe ini memiliki 5 rekomendasi brand parfum seperti ditampil sebagai berikut. Nah, di sini ada INFJ, ISFJ sampai ISFP. Nah, lanjut mungkin ke demo program. Baik, sebentar saya searching dulu. Sampai entire screen. Baik, ini adalah aplikasinya yaitu AuraSense. Ini sebuah nama aplikasi kelompok kami. Ini ada sebuah gambar. Di sini ada temukan aroma yang paling mencerminkan kepribadian unik Anda. Nah, terus di sini bisa ada 3 button. Kita misal klik salah satu. Saya tahu tipe MBTI Anda. Nah, kita pilih nih. Kalau udah tahu, kita tinggal pilih aja MBTI kita apa kira-kira. Misalnya INTJ, kita dapatkan rekomendasi. Maka di sini bakalan tampil nih 5 rekomendasi parfum teratas seperti itu. Nah, yang memiliki type IDF-nya yang setelah di vector terus di quotient similarity, yang skornya paling tinggi nanti bakal muncul paling atas. Di sini ada judul, siapa ininya yang menciptakan parfumnya, keluarga aroma dan notes-notesnya. Dan setelah itu kita klik. Nah, di sini maka tampil lebih lengkap yaitu tahun rilisnya, parfum, main accord, deskripsi, dan jika kita more info maka akan nge-link ke sebuah website yaitu Fragrantica seperti ini. Di sini lebih lengkap seperti itu. Terus ini kita coba kembali ke halaman utama. Nah, jika kita tidak tahu nih MBTI-nya apa, kita bisa pilih nih kuesionernya. Di sini ada kuesioner singkat, ada 12 pertanyaan. Dan coba kita isi aja. Oke. Nah, di pertanyaan ini kita pakainya skor ya. Jadi ini ada 12, nanti ada yang dimensinya I atau E gitu. Nanti kalau I-nya lebih banyak maka netepinnya seperti itu, berarti I gitu. Di sini ada Gibbs Water, Salimar. Nah, kalau INFP nanti muncul nih, ada gelar juga sang mediator dan juga ada kecenderungannya seperti ini. Seperti itu. Selain itu juga di sini ada lihat semua parfum. Nah, di sini ada list parfum nih, seluruh dari parfum yang telah kita masukkan di database Dataset. Oke, mungkin ke codingannya sedikit. Nah, ini adalah codingannya. Sini kita pakai import custom kernel, ini buat UI-nya, image buat import gambar, OS untuk akses directory file, web browser buat nge-link, ini counter buat ngitung frekuensinya nanti. Ini type PDF nih untuk membatik jadi vektor, ini untuk quotient similarity. Terus ini load parfum database. Nih, database kita pakai database parfum.json, kita masukkan ke sini yang dari dataset tadi. Terus di sini ada basis pengetahuan MBTI-nya. Sini kita ada gelar, ada deskripsi, dan juga ada preferensi keywordnya. Seperti itu. Ini preferensi keyword yang nanti akan diubah jadi vektor oleh TF-PDF ya. Yang sama juga di sini juga
di database juga nih ada keywordnya seperti itu. Terus di sini ada kuesioner MBTI, ada 12 pertanyaan. Nah, di sini ada dimensinya nih. Jadi kalau pilihan A nanti muncul nih nilainya E atau I gitu. Seperti itu. Di sini ada rekomendasi parfum. Ini top 5 ya, cuma 5 parfum. Ini ngubah jadi string dulu di corpus nih, corpus parfum di sebuah variable. Terus nanti diubah nih jadi vektor. Si keyword tadi yang keyword parfum sama keyword yang kecenderungan di tipe MBTI-nya seperti itu. Terus nanti kita hitung nih pakai quotient similarity gitu, yang kemiripannya. Terus kita hitung pakai skor parfum di sini, dan kita ngambil yang skornya itu lebih besar dari 0. Terus kita tampilin secara terurut seperti itu. Untuk selanjutnya ini adalah tampilan-tampilan GUI-nya. Tadi seperti artikel, gambar, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, mungkin kita kembali ke PPT. Oke, untuk penutup, jadi sistem pakar rekomendasi parfum ini berdasarkan tipe kemudian PTI menggunakan content based filtering. Jadi aplikasi Aurasen ini telah berhasil dikembangkan oleh kelompok kami, dapat memberikan sebuah pengalaman personal bagi para penggunanya ya, user-usernya, di mana kita rancang nih melayani 2 jenis pengguna, yaitu mereka yang sudah mengetahui tipe MBTI-nya dan mereka yang belum. Nah, kita juga ada fitur kuesioner sederhana seperti tadi setelah ditampilkan, yaitu dengan menerapkan content based filtering dengan menggunakan algoritma TF-IDF dan content similarity. Jadi sistemnya yang mampu mencocokkan karakteristik parfum dengan preferensi pengguna gitu. Jadi setiap parfum yang direkomendasi juga dipilih berdasarkan nilai kemiripan yang tertinggi nih kata tadi. Jadi yang mirip skornya paling tinggi itu nanti di paling atas rekomendasi seperti itu. Jadi secara keseluruhan ya ini merupakan solusi awal yang efektif ya, menemukan parfum sesuai dengan karakter mereka yang secara praktis dan efisien. Oke, thank you, terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, silakan. Halo, boleh nanya nggak? Boleh, boleh. Oke, mau nanya aja sih, kenapa teman-teman memilih MBTI daripada pendekatan psikologis lain kayak aku tahu contohnya Big Five atau yang lain untuk nentuin preferensi parfumnya ya. Soalnya yang aku tahu tuh Big Five tuh lebih akurat lah kalau dibandingkan MBTI. Terus mau nanya juga kan, parfum ini sebenarnya kan termasuk hal yang cukup personal ya. Terus dipengaruhi banyak faktor kayak misalnya gender atau cuaca gitu. Apakah teman-teman memikirkan hal ini dalam sistemnya? Apakah diklasifikasiin lagi berdasarkan gender atau hal-hal lain? Mungkin udah gitu aja sih. Thank you. Oke, terima kasih Bang Ananda. Jadi untuk saat ini kami menggunakan MBTI karena memang kami saat itu mencarinya dari data Kaggle ya. Dan kebetulan kami menemukan seperti itu MBTI. Dan kita itu dari yang nyocokinnya itu pakai content similarity, pakai keywordnya gitu, preferensi keyword gitu. Nah mungkin terima kasih Bang Ananda. Mungkin untuk selanjutnya, mungkin untuk perkembangan selanjutnya mungkin bisa tadi pakai yang Abang Ananda sebutkan untuk perkembangan selanjutnya. Mungkin itu dari saya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada saya tutup saja ya. Halo Bu Neni, bagaimana Bu? Punya ada nggak? Halo, udah ya? Udah Bu. Ini tidak ada lagi. Tadi yang bertanya siapa? Tadi Bang Ananda di Ivana. Oh, oke, dicatat ya. Nanti yang bertanya dapat nilai soalnya. Dicatat yang bertanya tadi siapa?
Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Kita kasih tepuk tangannya. Selanjutnya untuk kelompok